Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulima Firahisda. Saya mahasiswi dari STKIP Pelita Nusantara Buton dengan NIM 213760477. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan sosial. Baik, silakan simak video selanjutnya. Oke, sebelum itu di sini saya akan membahas tentang pengertian pendekatan sosial. Pendekatan sosial itu mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat dan memusatkan perhatian kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Dalam merancang metode pembelajaran IPS di SD berdasarkan pendekatan sosial, salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sosial adalah inquiry sosial. Adapun karakteristik strategi inquiry sosial yaitu ada 3, yang merupakan 1. Adanya aspek atau masalah sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Yang ketiga yaitu menggunakan fakta sebagai penguji hipotesis. Baik, selanjutnya di sini ada cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS di SD berdasarkan pendekatan sosial. Di sini terbagi atas 6 tahap, yaitu pertama tahap orientasi, di mana peserta didik dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah sosial yang dijadikan pokok pembahasan. Yang kedua ada tahap hipotesis, yaitu di mana hipotesis menjadi acuan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga ada tahap definisi, yaitu peserta didik mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat pada hipotesis. Yang keempat ada tahap eksplorasi, di mana peserta didik mengadakan pengajuan hipotesis dengan logika deduksi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi dari asumsi-asumsinya. Yang kelima ada tahap pembuktian hipotesis, di mana peserta didik melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Terus yang terakhir ada tahap generalisasi, yaitu menyimpulkan dengan kalimat yang baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menerapkan metode pendekatan pembelajaran sosial IPS di SD berdasarkan pendekatan sosial. Di sini saya akan ambil contoh dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam menerapkan metode pendekatan pembelajaran sosial di IPS di SD berdasarkan pendekatan sosial terbagi dari 4, yaitu pertama menentukan kompetensi dasar, di mana di sini kita dapat menentukan kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua ada pokok bahasan, yaitu penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga ada hasil belajar, terdiri dari 2, yaitu mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia. Dan yang kedua ada mendeskripsikan pesan dan tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga yang keempat terakhir ada indikator, di mana di sini ada terdiri dari 4, yaitu 1. Menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, penggolongan, persebaran, dan pendekatan penduduk di Indonesia. Yang kedua ada menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. Yang ketiga ada menguraikan pengertian pemerintahan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dan yang terakhir ada memberikan contoh tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Baik, itu saja materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.